Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini masih kita pelajari sifat-sifat operasi himpunan. Nah, untuk pembelajaran kali ini adalah sifat-sifat selisih himpunan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Sifat-sifat operasi himpunan. Untuk materi yang ketiga yaitu sifat-sifat operasi selisih himpunan. Nah, adapun sifat-sifat yang berlaku pada operasi selisih himpunan adalah sebagai berikut. Nah, sifat operasi selisih himpunan yang pertama adalah pada operasi selisih himpunan itu tidak berlaku sifat komutatif. Jika terdapat himpunan A dan himpunan B, maka A selisih B itu tidak sama dengan B selisih A. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan, terdapat sebuah himpunan A, yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sebuah himpunan B, yaitu himpunan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, dari contoh ini akan kita tunjukkan bahwa sifat komutatif itu tidak berlaku pada operasi selisih himpunan. Nah, pertama-tama akan kita cari hasil dari operasi selisih himpunan yang berada di ruas kiri, yaitu A selisih B. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai operasi selisih himpunan, maka A selisih B itu didefinisikan dengan himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Jadi, A selisih B adalah himpunan A tanpa himpunan B. Nah, anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B adalah 2, 3, dan 5. Sehingga A selisih B adalah anggota himpunan A tanpa 2, 3, dan 5, yaitu 1, 4, 6. Maka A selisih B adalah himpunan 1, 4, 6. Nah, kemudian yang kedua akan kita cari hasil dari operasi selisih himpunan yang berada di ruas kanan, yaitu B selisih A. Nah, B selisih A itu didefinisikan dengan himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota himpunan B dan X bukan anggota himpunan A. Jadi, B selisih A adalah himpunan B tanpa himpunan A. Nah, anggota himpunan B yang juga merupakan anggota himpunan A adalah 2, 3, dan 5. Sehingga B selisih A adalah anggota himpunan B tanpa 2, 3, dan 5, yaitu 7, 11, dan 13. Maka B selisih A adalah himpunan 7, 11, 13. Nah, perhatikan bahwa anggota-anggota himpunan A selisih B itu tidak sama dengan anggota-anggota himpunan B selisih A. Sehingga A selisih B itu tidak sama dengan B selisih A. Nah, berdasarkan contoh ini, maka terbukti bahwa pada operasi selisih himpunan itu tidak berlaku sifat komutatif. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu.
Nah, berikutnya sifat operasi selisih himpunan yang kedua adalah pada operasi selisih himpunan itu tidak berlaku sifat asosiatif. Jika terdapat himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, maka A selisih B selisih C itu tidak sama dengan A selisih B selisih C. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan terdapat himpunan A yaitu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan B yaitu himpunan 2, 4, 6, 8. Dan himpunan C yaitu himpunan 2, 3, 5, 7. Nah, dari contoh ini akan kita tunjukkan bahwa sifat asosiatif itu tidak berlaku pada operasi selisih himpunan. Nah, pertama-tama akan kita cari hasil dari operasi selisih himpunan yang berada di ruas kiri, yaitu A selisih B selisih C. Nah, langkah pertama kita cari terlebih dahulu hasil dari operasi selisih himpunan yang berada di dalam tanda kurung ini, yaitu B selisih C. Maka, perhatikan himpunan B dan himpunan C. Nah, B selisih C itu didefinisikan dengan himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota himpunan B dan X bukan anggota himpunan C. Sehingga B selisih C adalah himpunan B tanpa himpunan C. Nah, anggota-anggota himpunan B yang juga merupakan anggota-anggota himpunan C adalah 2. Sehingga berdasarkan definisi ini, maka B selisih C adalah anggota himpunan B tanpa 2, yaitu 4, 6, dan 8. Maka B selisih C adalah himpunan 4, 6, 8. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, kita cari hasil dari A selisih B selisih C. Maka perhatikan himpunan A dan himpunan B selisih C. Nah, A selisih B selisih C adalah himpunan A tanpa himpunan B selisih C. Nah, adapun anggota-anggota dari himpunan A yang juga merupakan anggota-anggota dari himpunan B selisih C adalah 4 dan 6. Sehingga A selisih B selisih C adalah anggota himpunan A tanpa 4 dan 6, yaitu 1, 2, 3, dan 5. Maka A selisih B selisih C adalah himpunan 1, 2, 3, 5. Nah, berikutnya yang kedua. Akan kita cari hasil dari operasi selisih himpunan yang berada di ruas kanan, yaitu A selisih B selisih C. Nah, langkah pertama kita cari terlebih dahulu hasil dari operasi selisih himpunan yang berada di dalam tanda kurung ini, yaitu A selisih B. Maka, perhatikan himpunan A dan himpunan B. Nah, A selisih B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan B. Artinya, himpunan A tanpa himpunan B. Nah, anggota-anggota himpunan A yang juga merupakan anggota-anggota dari himpunan B adalah 2, 4, dan 6. Sehingga A selisih B adalah himpunan yang beranggotakan himpunan A tanpa 2, 4, 6, yaitu 1, 3, dan 5. Maka A selisih B adalah himpunan 1, 3, 5. Nah, langkah yang kedua akan kita cari A selisih B selisih C. Maka perhatikan himpunan A selisih B dan himpunan C ini. Nah, A selisih B selisih C adalah himpunan yang beranggotakan A selisih B tanpa himpunan C.
Nah, anggota-anggota dari himpunan A selisih B yang juga merupakan anggota-anggota dari himpunan C adalah 3 dan 5. Sehingga A selisih B selisih C adalah himpunan yang beranggotakan himpunan A tanpa 3 dan 5, yaitu 1. Maka A selisih B selisih C adalah himpunan 1. Nah, perhatikan bahwa anggota-anggota himpunan yang berada di ruas kiri ini berbeda dengan anggota-anggota himpunan yang berada di ruas kanan. Sehingga A selisih B selisih C itu tidak sama dengan A selisih B selisih C. Nah, berdasarkan contoh ini, maka terbukti bahwa pada operasi selisih himpunan itu tidak berlaku sifat asosiatif. Nah, berikutnya sifat operasi selisih himpunan yang ketiga adalah pada operasi selisih himpunan itu tidak berlaku sifat identitas. Nah, jika terdapat himpunan A dan himpunan kosong, maka A selisih himpunan kosong itu tidak sama dengan himpunan kosong selisih A. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan terdapat himpunan A, yaitu himpunan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Dan terdapat himpunan kosong. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, dari contoh ini akan kita buktikan bahwa pada operasi selisih himpunan itu tidak berlaku sifat identitas. Pertama-tama akan kita cari hasil dari operasi selisih himpunan yang berada di ruas kiri, yaitu A selisih himpunan kosong. Nah, A selisih himpunan kosong adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota himpunan A dan X bukan anggota himpunan kosong. Nah, karena himpunan kosong itu tidak mempunyai anggota, maka tidak ada anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan kosong. Sehingga A selisih himpunan kosong adalah himpunan A tanpa himpunan kosong. Maka himpunan A selisih himpunan kosong adalah himpunan A itu sendiri, yaitu himpunan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, yang kedua akan kita cari hasil dari operasi selisih himpunan yang berada di ruas kanan, yaitu himpunan kosong selisih A. Nah, himpunan kosong selisih A adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X anggota himpunan kosong dan X bukan anggota himpunan A. Nah, karena tidak ada anggota himpunan kosong yang juga merupakan anggota himpunan A, maka himpunan kosong selisih A adalah himpunan kosong. Nah, karena anggota-anggota dari A selisih himpunan kosong itu tidak sama dengan anggota-anggota bilangan kosong selisih A, maka A selisih himpunan kosong tidak sama dengan himpunan kosong selisih A. Nah, berdasarkan contoh ini, maka terbukti bahwa pada operasi selisih himpunan itu tidak berlaku sifat identitas. Anggota-anggota bilangan demikian kosong pembelajaran selisih kita A, kali ini maka mengenai sifat-sifat operasi kosong tidak sama dengan untuk materi himpunan yang kosong ketiga, selisih yaitu A. sifat-sifat Nah, operasi berdasarkan contoh selisih ini, maka himpunan. terbukti bahwa Semoga pada penjelasan operasi dari saya selisih mudah himpunan dimengerti itu oleh tidak berlaku kalian semua. sifat Jika ada yang kurang identitas. dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.